Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, solih-solihah? Tetap semangat ya. Semoga Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kalian dan Allah selalu memudahkan kepada kita dalam ikhtiar kebaikan kita. Amin. Solih-solihah, setelah kita UKD pekan yang lalu, nah hari ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab 6. Yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yang mana untuk bangunannya tetap sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kubus dan balok. Nah, sebelumnya untuk membuka pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama memperhatikan adab-adab sebelum belajar dulu. Siap, solih-solihah? Tentu siap dong ya. Silahkan disimak slide Ustazah berikutnya. Ya, solih-solihah, mari kita perhatikan lagi adab-adab sebelum belajar. Yang pertama yaitu kalian berwudu terlebih dahulu. Usahakan kondisi kalian ketika belajar dalam keadaan suci. Kemudian niatkan belajar kalian ini hanya untuk meraih ridho Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Selanjutnya duduk yang rapi. Kemudian perhatikan penjelasan dari Ustazah dengan kalian menyimak baik-baik video kalian. Setelah itu, selama kalian memperhatikan penjelasan Ustazah dalam video, silakan dicatat materinya dan silakan bertanya jika kalian ada kesulitan. Insya Allah, Ustazah akan lebih senang ketika kalian mengalami kesulitan, kalian bertanya daripada hanya diam saja, kemudian kalian tidak bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Mari solih-solihah, kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, pembahasan pertama kita pada bab ini yaitu kita review kembali unsur-unsur bangun ruang, terutama kubus dan balok, yang sudah disampaikan oleh Ustazah sebelumnya. Nah, di sini Ustazah sudah menyiapkan dua bangun ya, ada bangun kubus dan juga bangun balok. Mari kita perhatikan unsur-unsur masing-masing bangun tersebut dengan seksama. Nah, untuk bangun balok, di sini Ustazah mencontohkan ada bangun balok PHRSTUVW, itu nama bangunnya. Nah, di sini kita sudah sudah ditunjukkan ya. Misal HRVU di sini adalah sisi dari balok tersebut. Nah, sisi balok tersebut. Kemudian PHRS juga sisi bangun tersebut. Nah, kemudian PHUT itu juga sisi bangun tersebut. Nah, kemudian rusuk. Rusuk itu adalah garis-garis yang menyusun bangun balok tersebut. Contohnya di sini ditunjukkan rusuk RF atau VR. Kemudian titik sudut. Nah, titik sudut itu pertemuan tiga garis dalam bangun balok. Nah, di sini ada garis UV, kemudian ada garis RV, dan ada garis VW bertemu dalam satu titik, yaitu titik V. Nah, ini dinamakan titik sudut. Nah, dari
gambar ini kita bisa mengetahui bahwa jumlah sisi balok PHRS TUVW itu ada 6, yaitu sisi PHRS. Nah, sisi yang bawah ini ya. Kemudian sisi TUVW. Nah, yang atas ya. Sisi atas ini. Kemudian sisi HRUV. Nah, ini sisi yang samping ya. Kemudian PSWT. PSWT, sisi yang samping juga ini. Kemudian PHUT, mana ya sisi PHUT? PHUT, ini sisi depan ini ya, sisi depan. Dan yang terakhir SRVW atau sisi yang belakang. Nah, jadi jumlah sisi yang ada pada balon PHRS TUVW itu ada 6 jumlahnya. Selanjutnya yaitu titik sudutnya ada 8. Mana saja ya Ustazah? Nah, titik sudut PHRS TUVW ada 8. Kemudian rusuknya ada 12, yaitu rusuk PH, SR, kemudian TU, VW. Nah, selanjutnya rusuk PT, HU, RV, SW. Nah, selanjutnya rusuk PS, HR, TW, yang terakhir yaitu UV. Nah, jadi semua rusuknya yang ada dalam bangun balok PHRS TUVW itu ada 12. Nah, selanjutnya kita beralih pada bangun kubus. Nah, di sini ada kubus ABCDEFGH. Ada kubus ABCDEFGH. Di sini sudah dicontohkan ada 3 unsur, yaitu rusuk, kemudian sisi, dan titik sudut. Ustazah ulangi ya. Untuk ada titik sudut, ada sisi, dan ada rusuk. Titik sudut itu pertemuan 3 rusuk kubus. Nah, di sini dicontohkan di titik G, titik sudut G. Titik sudut G itu merupakan pertemuan dari rusuk CG, FG, dan GH bertemu di satu titik, yaitu titik sudut G. Kemudian sisi. Nah, sisi penyusun dari bangun kubus itu adalah persegi. Nah, di sini ditunjukkan sisinya bentuknya persegi, yaitu sisi BC, GF. Nah, atau BCFG sama saja. Ini sisinya. Di mana yang membedakan sisi kubus dan balok, kalau sisi kubus itu semuanya besarnya sama. Karena bentuknya semuanya persegi, tetapi kalau balok tidak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rusuk. Rusuk itu garis-garis penyusun bangun kubus. Nah, di sini yang ditunjukkan adalah rusuk BC. Nah, ada rusuk BC. Nah, mari kita perhatikan catatan di bawahnya. Jumlah sisi dari bangun kubus ABCDEFGH itu ada 6, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, kemudian sisi BCGF, kemudian sisi ADHE, kemudian ABFE, dan DCGGH. Berarti jumlahnya semuanya ada
ada 6. Nah, kemudian titik sudutnya. Titik sudutnya itu ada 8. Mana saja ya Ustazah? Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan terakhir titik sudut H. Nah, kemudian rusuk. Rusuknya ada 12, yaitu rusuk AB, rusuk DC, rusuk EF, dan rusuk HG atau GH. Kemudian rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Kemudian yang terakhir rusuk AD, rusuk BC, rusuk FG, dan EH, semacam itu. Jadi jumlahnya semuanya ada 12. Oke, solih-solihah, itu review dari saya terkait unsur-unsur bangun kubus dan balok. Selanjutnya kita akan belajar jaring-jaring bangun kubus dan balok. Silakan disimak ya. Oke, solih-solihah, kita lanjutkan pembahasannya ya. Setelah kita membahas unsur-unsur pada bangun ruang kubus dan balok tadi, kita lanjutkan pembahasan kita kepada jaring-jaring kedua bangun tersebut. Nah, di sini yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang jaring-jaring kubus. Nah, apa sih Ustazah jaring-jaring kubus itu? Jaring-jaring kubus adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya. Dan apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, akan menghasilkan jaring-jaring kubus juga. Nah, intinya kesimpulan dari pengertian ini yaitu apabila kubus tersebut dibongkar, ya, dipotong di beberapa rusuknya, itu nanti akan membentuk jaring-jaring bangunnya. Seperti apa sih jaring-jaring bangunnya itu Ustazah? Nah, di sini kebetulan Ustazah sudah mencontohkan satu bangun kubus utuh ya, yang mana sudah Ustazah kasih tanda. Untuk yang alas ya, sisi bagian bawah itu Ustazah kasih tanda biru atau warna biru. Kemudian untuk bagian tutup atau atasnya itu Ustazah kasih tanda hijau. Nah, setelah kita belah atau kita potong di salah satu di beberapa rusuknya ya, beberapa rusuknya itu kita dapati bangunnya seperti ini. Nah, seperti di bawahnya ini ya. Kebetulan ini bangunnya sama ini ya. Ya. Nah, inilah yang dinamakan jaring-jaring kubus. Nah, jadi kalau bangun kubus itu dibuka, dibongkar, jadinya akan seperti ini. Nah, itu namanya jaring-jaring kubus. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa bangun kubus itu kalau dibuka ya, kalau dibuka, dipotong di beberapa rusuknya, itu akan kelihatan jelas bahwa sisi-sisi penyusun dari kubus tersebut berbentuk apa? Ya, bentuk persegi, yang mana ukuran sisi persegi itu sama panjangnya. Seperti itu ya. Nah, dalam slide berikutnya Ustazah akan menunjukkan kepada kalian bahwa bentuk jaring-jaring kubus ini tidak hanya Ustazah tunjukkan ini. Jadi beragam, banyak bentuknya. Silahkan nanti disimak ya dan diperhatikan baik-baik. Solih-solihah, di sini Ustazah sudah menunjukkan ya beberapa bentuk jaring-jaring kubus selain yang Ustazah contohkan di slide sebelumnya tadi. Nah, seperti ini ya. Ini
bentuk jaring-jaring kubus yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke 9. Nah, di sini kalian nanti bisa mencoba membuat salah satu dengan ukuran beragam ya, asalkan kalau kubus itu ukurannya sama. Kalian bisa mencoba dengan beberapa bentuk seperti ini, ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita perhatikan sama, semuanya berbentuk persegi untuk jaring-jaringnya kubus. Jadi sisi-sisinya semuanya berbentuk persegi yang ukuran sisinya sama. Ya, bisa dipahami ya. Silahkan nanti bisa diperhatikan kembali videonya dan bisa dilihat beberapa pola jaring-jaring kubus yang sudah Ustazah tunjukkan ini. Oke, sorry-sorry. Tadi kita sudah belajar tentang jaring-jaring kubus dan juga ragam pola jaring-jaringnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada jaring-jaring balok. Nah, Ustazah, tadi kita sudah bisa memahami jaring-jaring kubus. Terus kalau jaring-jaring balok seperti apa ya? Atau apa sih yang dimaksud jaring-jaring balok itu? Nah, jaring-jaring balok itu merupakan rangkaian bidang datar atau sisi-sisi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah balok. Nah, atau dalam bahasa mudahnya, sama seperti jaring-jaring kubus tadi, kalau jaring-jaring balok itu apabila balok tadi itu dipotong di beberapa titik rusuknya, ya, itu kemudian semua sisi-sisinya dibentangkan seperti ini. Nah, akhirnya dia akan membentuk jaring-jaring kubus seperti ini. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu. Ustazah sudah mencontohkan satu bangun balok utuh, ya. Di sini bangun balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Kemudian bangun baloknya dipotong di beberapa rusuk. Di beberapa rusuknya. Di sini yang dipotong rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, kemudian rusuk EF, rusuk GH, dan rusuk HE. Nah, ini dipotong dibuka, akhirnya akan membentuk jaring-jaring balok seperti ini. Nah, jaring-jaring kubus pun juga sama seperti tadi, jadi dipotong di beberapa rusuknya, akhirnya membentuk jaring-jaringnya. Nah, balok pun juga sama. Nah, setelah tadi dibelah seperti ini ya, dipotong berdasarkan beberapa rusuknya itu tadi. Nah, akan membentuk jaring-jaring kubus seperti gambar, jaring-jaring balok seperti gambar di bawah ini, yang paling bawah ini. Nah, di sini sudah ada, yaitu terbuka ya, nah dibentangkan, jadi diluruskan semuanya, dibuka semuanya, dibentangkan semuanya, sisinya akhirnya akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, insya Allah bisa dipahami ya, soli-soliha untuk jaring-jaring balok. Nah, selanjutnya Ustazah akan menampilkan atau menunjukkan kepada kalian pola jaring-jaring balok yang lainnya selain yang sudah Ustazah sampaikan di bawah ini. Nah, di sebelumnya ada setelah ini ada beberapa ragam pola jaring-jaring balok yang lainnya. Silahkan diperhatikan. Soli-soliha. Nah, ini beberapa pola jaring-jaring balok selain yang Ustazah tunjukkan pada slide sebelumnya. Nah, ada pola balok 1, jaring-jaring balok 1, jaring-jaring balok 2, ada pola jaring-jaring balok 3, pola jaring-jaring balok keempat, dan terakhir jaring-jaring balok yang kelima. Nah,
Di sini kalian bisa mencoba ya. Insya Allah setelah pembelajaran hari ini nantinya ada penugasan juga untuk membuat jaring-jaring balok. Tapi sebelumnya Ustazah akan memberikan tutorialnya dulu cara membuat jaring-jaring kubus maupun balok. Ditunggu ya episode selanjutnya. Oke, sorry-sorryha, insya Allah setelah ini selesai materi yang sudah sampaikan dan kita akan menjurutkan ke sesi tugas. Alhamdulillah selesai deh materi kita hari ini. Soni-soniha, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Insya Allah setelah ini kita akan ke sesi tugas ya. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan memperhatikan materi yang sudah sampaikan pada video kali ini. Selamat mencoba. Soni-soniha, tugas kalian pada hari ini, pada pembelajaran hari ini yaitu silahkan dicoba ayo berarti 6.1 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 6 dengan menunjukkan nama bangun, jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Kemudian untuk yang ayo berlatih 6.1 tadi itu di halaman 119 sampai 120 ya. Kemudian yang kedua, yuk dicoba lagi, ayo berlatih 6.2. Nah, di sini yang dikerjakan nomor 2 dan nomor 3. Mudah, yaitu dengan mencentang gambar yang termasuk jaring-jaring kubus atau balok. Nah, agar kalian lebih mudah, perhatikan lagi video yang tadi. Ustazah tadi kan sudah mencontohkan beberapa pola jaring-jaring kubus dan balok. Nah, diperhatikan dengan soalnya mana yang termasuk dari jaring-jaring kubus dan baloknya. Siap sorry-sorryha? Oke, nah tugasnya dikumpulkan hari ini kepada Ustazah maksimal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kelas 5 Imam Muslim seperti biasa kepada Ustazah Nurpita, dan untuk kelas 5 Imam Abu Dawud itu kepada Ustazah Maya ya, yang untuk sementara akan membimbing kalian selama Ustazah Maria cuti. Dan kita doakan semoga Ustazah Maria sehat bersama calon putranya ya. Nah, ini sudah Ustazah cantumkan namanya dan juga nomor HP-nya. Silahkan nanti dikirim pada nomor tersebut. Alhamdulillah, salihah, pembelajaran hari ini selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.